Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazina salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq wa nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rizqna fahma nabiyyin hifdzal mursalin hamma malaikatil muqarrabin. Allahumma awlina bil ilm وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا العلم الذي والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل حرف كتب أو يكتب من الآبدين دهر الداهر. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من هو قليل ومن كلها بيده وإليه يرجى الأمر كله يا فتاه يا عليم. افتح لنا فتحا كتيبا مبينا يا فتاه يا عليم. قال المؤلف المسند شيخ الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي المكي في تأليف عقيدة العوام شارح الشيخ محمد بن عمر النووي البنزاني الشارح عقيدة العوام سماه نور الظلام شرح على منظومة عقيدة العوام رحمه الله تعالى ونفعنا بهما بعلومهما في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم أجمعين. وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة ليلا بقدس يجرى وبعد إسراء العروج للسماء ترى النبي ربا كلمه من غير كف وانحصار وابطلت عليه خمسا بعد 50 فرض إلى آخر. الله أعلم. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang melimpah luar setiap detik nafas kita. Apapun yang saat ini selama ini akan datang yang telah kita nikmati, apapun ia tanpa terkecuali semua adalah nikmat Tuhan kita Allah. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita saat ini salah satu taman daripada taman surga Allah. Sebagai tetamu Allah, bersimpu setiap kita semata di hadapan Allah, semata memenuhi suruhan Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Pertemuan yang kita saat ini disebut oleh Allah, dibanggakan olehnya di hadapan para malaikatnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebab wasilah semua anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita saat ini, sesuai apa yang disebutkan oleh Nabi Agung Muhammad dalam berbagai macam sabdanya yang menunjukkan kemuliaan, keagungan, keistimewaan, kelebihan kumpulnya kita saat ini. Allah Subhanahu wa taala ia sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan golongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya, dan kita berharap sebabnya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di sisinya semata sebagai hambanya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala mantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkahnya, dan kita berharap kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersamanya. Amin. Allahumma amin amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kemarin kita beberapa kali kedatangan tamu. Mudah-mudahan kebaikan keberkahannya insyaallah kita akan selalu rasakan dan tidak habis insyaallah. Allahumma amin. Kita lanjutkan pelajaran kita Aqidatul Awam dan sedikit penjelasan tentang apa yang dikutip oleh Syekh Ahmad Marzuki dalam Aqidatul Awam ini, yaitu apa-apa yang harus kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, muslim muslimah, mukmin mukminah untuk mempelajarinya, mengetahui dan memahaminya. Karena ia bagian daripada yang diminta secara agama syariat bagi setiap yang mengaku beriman, yang merupakan karunia pemberian yang agung, yang mulia, yang besar Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Qabla hijratin Nabi al-Isra, setelah membahas mengenai masalah apa yang berkaitan dengan sedikit pamanda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari kaum laki atau kaum perempuan, bagi kaum perempuan, maka beliau mengatakan wa qabla hijratin Nabi al-Isra, termasuk bagian dari yang harus kita pelajari, pahami, mengerti
adalah pengetahuan kita, keyakinan kita bahwasanya sebelum hijratin Nabi Isra Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum mereka terpaksa keluar dari tempat tinggal mereka menuju tempat tinggal yang baru, dan kita bisa paham itu dari berbagai macam kisah cerita yang Allah Subhanahu wa taala kutip kepada kita tentang kisah cerita tentang para nabi rasul yang ada dalam kitab suci Al-Qur'an. Dan seperti itu juga Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan estafet apa yang dahulu dilakukan, dialami oleh para nabi dan rasul. Sebagai bentuk apa yang harus kita pahami, bahwasanya kita dalam kehidupan di atas dunia ini pasti ada ujian yang datang dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan ujian itu untuk Allah Subhanahu wa taala melihat kualitas keimanan yang kita miliki kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti itulah kehidupan di muka bumi ini. Dalam setiap detik nafas kita ujian dari Allah. Dalam setiap detik nafas kita, siang malam hari kita ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam setiap detik nafas kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala selalu menjalankan ikrar kita di hadapan Allah, iyyaka na'budu. Sebagai pelaksanaan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala sengaja ciptakan kita atas tujuan kita selalu menghambakan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyembah kepada selain Allah dan menyekutukan Allah atas segala sesuatu selainnya. Ya, Allah nyatakan kepada kita dalam kalimat yang tegas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan itu selalu kita baca di dalam setiap rakaat kita sebagai umat Nabi Muhammad. Selalu kita diingatkan akan apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Karena semua sarana, semua yang ada di alam semesta ini, semua yang ada di alam semesta ini, baik yang di luar kita, bahkan dalam tubuh kita, baik yang di luar terjadi bagi kita dan apa yang terjadi bagi diri kita, semua menjadi sarana untuk kita jadikan itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala selalu ingatkan kita akan hal itu dalam setiap rakaat kita. Barangkali kita ingat tujuan hidup kita, apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya kebahagiaan dan kesuksesan kita. Kalau Anda mampu liya'buduni, menjalankan iyyaka na'budu, kalian adalah hamba-hamba Allah yang sukses. Kalau kita tidak mampu, berarti kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah sukses. Karena suksesnya kita secara hakikat tatkala kita mampu menggunakan semua sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk liya'budun. Ketika kita tidak mampu menggunakan semua itu untuk liya'budun, maka berarti kita dalam konteks itu
anugerah itu, pemberian itu, wasilah sarana itu yang Allah berikan kepada kita, kita tidak sukses. Kita kalah. Nilai kita mungkin merah atau nilai kita wallahu a'lam. Sehingga kita mampu dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan berbagai macam karunia itu ya banyak nilai-nilai yang disiapkan oleh Allah dan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap setiap kita. Dan termasuk sarana untuk kita mampu namanya menegakkan menjalankan iyyaka na'budu itu ya apa yang kita pelajari dalam berbagai macam bidang ilmu yang namanya yang dikutip, yang disusun oleh para ulama kita, dan alhamdulillah mereka wariskan kepada kita, termasuk kitab yang kita bacai, termasuk kitab yang kita baca ini. Karena nanti semua menjadi sarana pengetahuan kita akan A, akan B, akan C, terutama hal yang berkaitan dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang terjadi kepada beliau, sarana, wasilah, sebab pelantara. Maka karena sebab itu Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk menuntut ilmu, untuk mengetahui, memahami semua itu, dan Allah Subhanahu wa taala kutip berbagai macam kisah cerita dalam kitab suci Al-Quran, karena semua itu nanti sarana, wasilah, sebab, penyebab, sumber yang bisa dengan kita mampu memahaminya, kita mampu untuk menjalankan iyyaka na'budu yang sudah kita setiap hari ikrarkan di hadapan Tuhan kita Allah. Dan termasuk hal yang menjadi sarana untuk kita mampu menjalankan iyyaka na'budu, kita mengetahui bahwasanya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia yang besar, anugerah yang besar, kemuliaan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap beliau yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap satupun makhluk selain beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau pemimpin para nabi dan rasul, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau anugerah-anugerah yang Allah tidak berikan kepada nabi rasul selain beliau. Ketika Allah Subhanahu wa taala kutip kepada kita kisah cerita tentang para nabi dan rasul dalam kitab suci Al-Qur'an, dengan kalimat yang tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakannya kepada kita, mungkin ya, agar bagi kita yang mungkin tidak terlalu mengerti, paham, terlalu jauh, yang jelas kita pasti akan paham poin yang harus kita pahami, kita miliki dan kita yakini. Qul la naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Dan semua kisah, cerita, hikayat tentang para nabi rasul yang kami kutip, yang kami ungkap terhadap engkau ya Muhammad dalam kitab suci Al-Quran. Allah cerita dari nabi pertama sampai nabi terakhir, dari rasul pertama sampai rasul terakhir, melalui cerita 25 nabi dan rasul. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah cerita kepada kita semua tentang semua para nabi, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita dapatkan apa yang terjadi pada mereka kurang lebih, apa yang dialami mereka dalam dakwah kurang lebih. Tinggal yang banyak atau sedikit dalam mendapatkan cobaan ujian dalam menebarkan dakwah. Tinggal yang banyak sedikit di antara mereka yang beriman atau tidak. Sehingga kita bisa dengan cerita itu memahami Nabi Rasul selain mereka bahwasanya mereka tidak mengalami kecuali yang mereka alami. Kalau cerita kisah tentang para Nabi Rasul dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana linutsabbita bihi fuadak, agar kami selalu mantapkan dengan sebabnya hatimu ya Muhammad, jiwamu ya Muhammad,
keteguhanmu ya Muhammad bisa memantapkan hati, jiwa, keteguhan kita dalam menjalankan apa yang harusnya kita jalankan dalam kehidupan kita, baik dari perintah yang harus kita jalani atau larangan yang harus kita jauhi. Kalau kisah, kata ulama kita, kalau kisah, cerita, hikayat tentang para nabi rasul dikutip oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran, dan terutama tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memantapkan hati Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lebih berhak, lebih utama untuk memahami kisah cerita mereka para nabi dan rasul agar memantapkan hati kita. Dan ulama kita mengatakan kalau kisah cerita tentang para nabi rasul dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memantapkan hati Nabi Agung Muhammad, padahal kalau ditimbang kemantapan hati para nabi rasul semuanya 124.000 nabi rasul kurang satu ditaruh dalam timbangan, dengan kemantapan hati Nabi Agung Muhammad dalam satu timbangan masih berat timbangan Nabi besar Muhammad. Masih mantap hati Nabi Agung Muhammad, lebih mantap dari hati mereka semua. Dan kemantapan hati mereka semua para nabi rasul berkah wasilah kemantapan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad dari hati yang dimiliki oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab kemantapan yang diberikan oleh Allah terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam hati Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jiwa beliau, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengutip kepada kita satu ikrar yang pernah diminta oleh Allah terhadap para nabi rasul dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa, semua mereka tanpa terkecuali. Dan Allah ceritakan akan hal itu kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad agar kita paham mengerti siapa Nabi Muhammad. Allah mengatakan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Dan hal seperti ini mungkin kita tidak pahami kecuali kalau kita renungkannya. Sekarang saya hanya sekedar melewatkan agar antum bisa nanti merenungkannya, agar antum mendapatkan namanya hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang barangkali tidak antum dapatkan hadiah itu 1000 tahun antum beribadah kepada Allah. Allah menyatakan, memberi kabar kepada kita berita yang benar, yang hakiki, yang tidak bisa diingkari, dan keabsahannya 100% dan dilarang untuk diragukan. Karena Allah dari awal sudah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi la raiba fihi la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun apa yang ada di dalamnya. Allah mengatakan tatkala Allah Subhanahu wa taala telah meminta mitsaqan nabiyyin, perjanjian para nabi, ikrar para nabi rasul dari semenjak Nabi Adam sampai Nabi Allah Isa. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah, terhadap apa yang telah aku anugerahkan kepada kalian dari kitab dan hikmah, wahyu dan hikmah, ilmu yang Allah berikan kepada mereka, pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka sehingga mereka paham, mengerti, tahu betul bagaimana mereka mengayomi, mendidik, mengarahkan umat. Tahu betul seluk-beluknya dari A sampai Z-nya dengan kitab dan hikmah, ilmu yang Allah bekali kepada mereka para nabi dan rasul. Setelah Allah Subhanahu wa taala ingatkan akan anugerah yang besar, yang sebab anugerah itu kitab hikmah, Allah muliakan mereka dari sekian umat yang ada di masa mereka. Dan mereka menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan wahyu dan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Setelah Allah Subhanahu wa taala ungkap kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka, anugerah yang agung yang besar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma ja'akum rasulun", kemudian ja'akum telah datang kepada kalian seorang utusan. Satu,
musaddiqun lima ma'akum. Yang satu utusan itu musaddiq, membenarkan atas apa yang ada pada kalian, membenarkan namanya wahyu yang Allah berikan kepada kalian, dan membenarkan yang kalian adalah seorang nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendustakan satu pun di antara kalian. Ya, maka yang diminta oleh Allah perjanjiannya, ikrarnya, la tu'minun bihi wa la tansurunna, kalian harus beriman dengannya dan membelanya. Kalian harus beriman dengannya. La tu'minun nabi, sungguh kalian betul-betul harus beriman sungguh dengannya, wa la tansurunna, dan kalian harus betul-betul sungguh membelanya. Allah mengatakan, aqrartum wa akhadtum ala dzalikum misli, mau kalian berikrar, berjanji untukku, kepadaku, bagiku, terhadapku. Apa kata mereka? Nabi Rasul semua galu aqrarna, mereka semua berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan hal itu. Kalau begitu, dan dengan berbagai macam ayat yang Allah Subhanahu wa taala kutip kepada kita akan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab suci Al-Qur'an. Banyak ya. Kalau begitu, lebih utama, lebih besar, lebih mulia untuk kita mempelajari kisah cerita tentang Nabi Agung Muhammad. Kalau kisah pada Nabi Rasul itu bisa memantapkan hati Nabi Muhammad, apalagi hati kita yang tidak mantap, bagaimana kisah Nabi Rasul yang Allah jadikan ia pemimpin para Nabi dan Rasul yang ada, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kisah cerita tentang Nabi Muhammad, apa yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, bisa memantapkan hati kita dalam menjalani kehidupan ini. Makanya tidak ada kisah cerita yang paling besar, yang paling banyak, yang berkaitan dengan kisah sejarah hidup, apa yang diperbuat, dilakukan, terjadi. Begitu juga kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad yang Allah Subhanahu wa taala ungkap sebanyak-banyaknya dalam kitab suci Al-Qur'an. Sehingga dalam Al-Qur'an kita bisa belajar tentang Nabi Agung Muhammad. Tapi sayangnya, karena hati kita yang bermasalah, jadi kita tidak paham. Bukan hanya sekedar tidak paham, bahkan sebagian kita mengingkarinya. Bahkan sebagian kita bukan hanya mengingkarinya, sebagian kita menyatakan hal yang tidak layak seharusnya dinyatakan keluar dari seorang mukmin, karena itu sumbernya bukan dari orang mukmin. Yang meyakini maulid itu bid'ah, itu sebetulnya bukan dari orang mukmin sumbernya, karena orang mukmin tidak mungkin mengatakan itu. Kenapa? Kalau dia membaca Al-Quran tidak mungkin dia mengatakan itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu maulid, kitab maulid. Kenapa? Karena Al-Quran itu berisi cerita, kisah, dan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Rasul. Kitab maulid yang ada apa isinya? Kisah, cerita, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Agung Muhammad, pemimpin para Nabi dan Rasul. Karena ulama cekatan, karena ulama kita cerdas, karena ulama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu rahasia, sehingga mereka bisa dengan sebabnya mengayomi umat. Bagaimana cara bisa mereka mengayomi umat sehingga mereka bikin karya maulid. Kalau kita kumpul untuk baca Al-Quran 30 juz itu mampu gak dalam waktu yang singkat? Tidak mampu. Maka ulama mengutip kepada kita membuat karya-karya maulid agar kita mampu dalam waktu yang singkat kita memahami, mempelajari, mengetahui kisah tentang Nabi Agung Muhammad, kemuliaannya yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam 30 juz dalam kitab suci Al-Quran yang kita tidak paham. Kenapa tidak paham? Karena hati kita bermasalah. Allah mengatakan, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi karena sebab buta hati yang tersimpan dalam hati hamba-hambaku, karena sebab hati kita yang buta sehingga kita tidak mampu melihatnya, padahal jelas.
Padahal jelas semua yang ada dalam Al-Quran lebih jelas daripada matahari yang ada di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ia firman Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, yang menyatakannya, yang mengutipnya, yang mengungkap, yang menguak dan lain sebagainya akan hal itu. Nah, karena para ulama-ulama kita, Allah Subhanahu wa taala buat hati mereka itu melihat jeli, bahkan mereka mampu untuk melihat yang bukan hanya mampu dilihat oleh mata telanjang, sehingga mereka memahami apa yang kita tidak pahami, sehingga mereka mengetahui rahasia apa yang kita tidak pahami, ketahui. Dan apa yang mereka ketahui itulah mereka ajak kita giring, kita didik, kita umat agar kita mengenali Nabi Agung Muhammad. Dan mengenali Nabi Agung Muhammad tentang berbagai macam seluk-beluknya, termasuk bagian daripada rukun iman. Termasuk bagian daripada rukun iman. Berarti iman seseorang muslim bermasalah kalau dia tidak mengenal Nabi Muhammad. Sebagaimana iman seseorang muslim bermasalah kalau ia meragukan para nabi rasul utusan Allah selain Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita sudah hampir mungkin di ujung akhir bulan namanya Safar, masuk bulan Maulid, bulan namanya kelahiran Nabi Agung Muhammad. Walaupun memperingati, memahami, mengetahui, mempelajari tentang Nabi Muhammad, kisah, cerita, hidup namanya yang berkaitan dengan beliau itu setiap hari harusnya kita namanya memahaminya, mempelajarinya, mengetahuinya, mempertimbangkannya, merenungkannya dan lain sebagainya. Tapi ketika datang bulan Maulid ini mungkin kita lebih fokus mungkin untuk bisa memahami, mempelajari apa yang berkaitan dengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, untuk apa? Untuk kebutuhan iman kita. Untuk kebutuhan iman kita, karena iman kita tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tanpa beriman dengan Nabi Agung Muhammad. Ketaatan kita tidak dianggap oleh Allah kalau tanpa melalui ketaatan kita kepada Nabi Agung Muhammad. Kecintaan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita akui dengan lisan kita tidak akan diakui oleh Allah kalau kita tidak mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua kita bisa pahami dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Sekali lagi, kenapa kita tidak memahami Nabi Muhammad dalam kitab suci Al-Quran? Kenapa sebagian saudara kita mengingkari tentang apa yang dikutip, yang dibuat oleh para ulama dari kitab-kitab maulid yang ada dan perkumpulan yang diadakan dalam namanya merayakan perayaan maulid? Kenapa? Karena sebab hati yang buta. Bukan tidak bisa baca Al-Quran, bukan tidak tahu tafsir Al-Quran, bukan, hati buta. Walaupun tahu, paham, tapi tidak mengerti. Namanya buta. Sehingga ABC terjadilah hal yang tidak diinginkan. Dari ungkapan keyakinan yang keliru, yang salah karena sebab ia buta. Sehingga matahari yang jelas adanya setiap hari itu diingkarinya. Bulan yang ada setiap malam itu, terutama di malam pertama, diingkari olehnya. Kenapa? Karena buta. Bukan tidak ada bulannya, jelas. Semua orang melihat, menyaksikannya. Bukan tidak ada mataharinya, jelas. Semua orang melihat, menyaksikannya. Tidak perlu dalil bukti. Tapi karena sebab buta. Jadi tidak mengerti, jadi tidak paham. Dan kebutaan ini berbahaya. Kalau dibiarkan sampai mati, takutnya iman itu lenyap sebelum mati. Karena keimanan itu kuat tidak, sempurna tidak, ada tidak, tergantung bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Agung Muhammad. Allah ingin kita mencintai Nabi Muhammad. Allah kutip 30 juz Al-Quran. Allah banyak cerita tentang Nabi Agung Muhammad.
Dan di antara kisah cerita yang termasuk yang paling agung, dan ia merupakan satu anugerah yang terbesar yang diraih oleh Nabi Muhammad, didapat oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, yang tidak didapat oleh para nabi rasul sebelumnya, dan seorang pun setelah Nabi Agung Muhammad, bahkan tidak didapat oleh para malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah yang bersama Allah di alam ghaib. Itu adalah cerita tentang kisah Isra Mi'raj yang Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti para nabi rasul tidak mendapatkan perjalanan. Mereka mendapatkan perjalanan. Sebagian mereka ada perjalanan yang diberikan oleh Allah terhadap mereka, tapi perjalanan itu tidak sampai di perjalanan yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi Agung Muhammad di malam Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan sebabnya Allah Subhanahu wa taala tampakkan kemuliaan kedudukan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad di alam nyata dan di alam tidaknya. Ternyata di alam tidak nyata kedudukan Nabi Muhammad jauh lebih jelas, jauh lebih dipahami daripada di alamnya, daripada di alam nyata. Kalau kita pelajari dan renungkan kisah yang terjadi pada malam Isra Mi'raj Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bagian daripada kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi Isra Mi'raj itu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Makkah ke kota Madinah. Yang terjadi dimulai dari kota Makkah di malam hari menuju Baitul Maqdis, dan pulang malam hari itu juga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Insyaallah nanti kita akan baca tentang sedikit banyak apa yang terjadi dalam kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai karunia malam yang terindah yang dimiliki oleh Nabi Muhammad dalam seumur hidupnya, malam terindah. Wallahu a'lam. Kalau yang ditanyakan fadhal. Fadhal, kalau yang ditanyakan fadhal. Barangkali antum mendengarkan hujjat-hujjat, dalil-dalil, alasan-alasan yang diungkap oleh sebagian saudara kita yang menunjukkan bahwasanya apa yang dilakukan oleh para ulama kita itu keliru, salah dalam mengadakan namanya mengutip kitab Maulid dan mengadakan perayaan Maulid. Barangkali antum mendengar dari si fulan, antum boleh tanyakan, sehingga kita bisa perbandingan, studi banding mana yang lebih tepat, mana yang lebih benar. Karena kita harus sadar Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada semua kita, lan tarda angkal yahud walan nasara. Kaum Yahudi Nasrani tidak akan merasa ridha terhadap kalian hatta tattabi'a millatahum. Mereka akan selalu berupaya dari dulu sampai sekarang sampai akan datang sehingga kalian mengikuti millatahum, apa yang dibawa oleh mereka dari keyakinan, cara, pola, dan lain sebagainya. Tujuan mereka paling utama agar kita terjerumus oleh propaganda mereka jauh dari Nabi Muhammad, jauh dari para ulama-ulama yang baik, ulama akhirat. Sehingga dengan sebabnya Anda pasti akan jauh dengan Tuhan Anda. Sebabnya Anda akan mudah termakan oleh satu sedikit fitnah, sedikit propaganda yang sedikit bagaikan abu dan debu, tapi karena Anda jauh dari Tuhan Anda, karena jauh dari Nabi Anda Muhammad, dan begitu juga pewaris Nabi Agung Muhammad dari ulama-ulama akhirat yang baik, yang benar,
sehingga dengan sedikit debu yang ditebar oleh mereka Anda sudah tergoyah iman Anda, sudah berubah keyakinan Anda, sudah salah jalur Anda. Nah, itu yang kita khawatirkan, yang kita takut. Walaupun sholat, puasa, haji, umrah, tapi dengan sholat, puasa, haji, umrah tidak menambah dekat dengan Tuhannya Allah, bahkan bertambah jauh. Dan kita harus paham itu ya, harus paham hal itu. Dan itu diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabda-sabda beliau. Jadi Anda merasa Anda orang baik, ternyata Anda orang yang tidak baik di sisi Tuhan Anda. Anggapan Anda sudah menjadi hamba yang baik, ternyata Anda hamba yang jauh dari Tuhan Anda. Tanpa Anda sadari. Karena anggapan Anda itu bisa benar, bisa salah. Dan berapa banyak anggapan kita salah. Nah, tapi karena kita tidak mau mencarinya, memahami, mempelajarinya, berobat, mencari dokter yang tepat, sehingga Anda biarkan diri Anda seperti itu, sehingga Anda mati dalam kondisi itu. Wallahu a'lam, apakah iman Anda bersama Anda kala itu atau tidak, wallahu a'lam. Itu yang kita khawatirkan, itu yang kita takutkan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menegaskan ketakwaan kepada Allah itu, beliau mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di hati, kata Rasul, bukan di dahi. Takwa itu hahuna, di sini. Rasulullah sambil menunjukkan tempat hatinya, bukan di dahi. Takwa itu di sini. Jadi jangan sampai kita salah. Orang yang bertakwa itu kalau Anda dekat dengannya, Anda akan merasa nyaman, nikmat. Hilang galau susah Anda. Walaupun Anda hidup penuh galau susah, ketika Anda bersama mereka, hilang galau susah itu. Bukan kalau Anda dekat tambah galau, tambah susah. Apalagi Anda mendengarkan ucapan-ucapannya, pendapat-pendapatnya. Naudzubillah, yang menghantarkan Anda untuk menjadi hamba yang bejat dari kebejatan yang Anda miliki. Sudah kita bejat, jauh dari Allah, tambah jauh lagi. Harusnya orang yang bertakwa kepada Allah itu, kalau kita dekat dengannya, yang tadinya kita bejat jauh dari Allah menjadi dekat. Yang tadinya kita sombong, merasa lebih baik, menjadi merasa lebih hina. Yang tadinya kita tidak peduli terhadap saudara kita, menjadi peduli. Dan kita berharap kebaikan bagi semua. Sekali lagi, fadhal, kalau ada yang mau Anda tanyakan, fadhal. Karena sebagaimana Allah bergerak untuk memudahkan petunjuk kepada hamba yang Allah kehendaki, begitu juga kaum Yahudi, Nasrani, Iblis pun bergerak. Mereka pun berupaya, mereka pun menginfakkan hartanya sebanyak yang mereka mampu. Dan Allah tegaskan hal itu. Walladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Mereka infakkan harta mereka untuk menghalangi kita untuk menempuh jalan Allah. Harta mereka, baik harta yang ada, kedudukan itu bagian harta, ilmu yang mereka miliki harta, propaganda yang mereka punya harta,
bagian daripada harta kelebihan yang mereka miliki, mereka berupaya dengan semua apa yang mereka miliki itu untuk menjauhkan kita, menutup jalan kita untuk menempuh jalan Tuhan kita. Dan Allah itu ingatkan kepada kita, Allah ingatkan hal itu kepada kita dalam firman-Nya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita hidayah dan selalu iringi setiap langkah kita, lahir batin kita dengan hidayah dan taufik darinya. Mudah-mudahan Allah mantapkan langkah kita insyaallah sesuai langkah yang diinginkan oleh Allah, yang selalu kita minta kepada Allah dalam setiap rakaat kita. Mudah-mudahan Fatihah yang menjadi inti sari dari kitab suci Al-Quran, di dalamnya apa yang kita butuhkan, dan dalam amin yang kita aminkan itu semua yang ada dalam kitab suci Al-Quran 30 juz itu kebaikannya. Begitu juga yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya itu kebaikannya, ada dalam surat Fatihah itu kebaikannya. Mudah-mudahan amin yang kita aminkan dari Fatihah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menempuh ihdinas siratal mustaqim fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina salatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat, taqilina biha jami'il hajat, tahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka ala darajat, tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da man. Allahumma salli ala Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwal wal afat, taqilina biha jami'il hajat, tahhiruna biha min jami'is sayyi'at, tarfa'una biha indaka ala darajat, tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da man. صلي وسلم على سيدنا وعلى ال محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والافات، تقي لنا بها جميع الحاجات، طهرنا بها من جميع الشيئات، ترفعنا بها عندك على الرجال، وتنالنا بها باقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة والامل. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، كره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من رسول رزقنا محبتك محمد صلى الله عليه وسلم احسن من انبائك الى الظمآن الواجب برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر وارحم خير الراحمين. صلى الله عليه وسلم محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منكم.